Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit informasi dalam rangka KKN tematik berdasarkan domisili. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai vaksinasi. Apa itu vaksinasi dan orang yang seperti apa atau keadaan tubuh yang seperti apa yang bisa divaksinasi. Apa saja sih yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan vaksinasi. Untuk itu, tonton terus video ini ya. Kita sudah tahu bersama bahwa di Indonesia itu masih banyak orang untuk enggan melakukan vaksinasi dengan berbagai macam alasan. Tapi di video kali ini saya ingin memberikan gambaran seperti apa sih vaksinasi itu dan hal-hal apa saja yang harus kita ketahui sebelum vaksinasi. Orang yang seperti apa yang bisa kita percaya bahwa vaksin yang kita masukkan ke dalam tubuh itu aman dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh gitu. Kemudian sebelum itu pastikan tubuh kita itu siap menerima vaksin, kondisi tubuh kita itu dalam keadaan sehat. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan seputar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang saya ambil sumbernya dari Kemenkes Republik Indonesia. Yang pertama, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah sebuah proses di dalam tubuh manusia di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terjangkit penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, selanjutnya apa itu vaksin? Biasanya orang-orang yang mungkin bukan ahli kesehatan atau yang belum tahu tidak bisa membedakan apa itu vaksinasi dan vaksin. Awalnya juga saya sendiri belum tahu apa itu vaksinasi, apa itu vaksin, dan terlihat sama saja, ternyata berbeda. Kalau vaksin, menurut Kemenkes Republik Indonesia, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, apakah vaksin itu obat ataukah vaksin itu sama dengan obat? Jawabannya bukan. Vaksin bukanlah obat, akan tetapi vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal tersebut merupakan upaya untuk perlindungan diri supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Nah, selanjutnya, di mana kita bisa melakukan vaksinasi? Yaitu pertama, puskesmas atau puskesmas pembantu. Yang kedua, klinik, kemudian rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Tapi sekarang banyak sekali institusi pemerintah ataupun swasta seperti kampus, Polres mengadakan semacam vaksinasi gratis gitu. Jadi untuk memudahkan masyarakat Indonesia dan masyarakat sekitar untuk melakukan vaksinasi. Nah, selanjutnya, kapan vaksinasi COVID-19 dapat dilaksanakan? Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan secara bertahap setelah vaksin mendapatkan izin dari BPOM. Selanjutnya, siapa yang melakukan vaksinasi COVID-19? Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi dalam hal vaksinasi. Nah, selanjutnya mengenai sasaran vaksinasi COVID-19. Siapa aja sih yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19? Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia kurang lebih 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat. Oke, selanjutnya, siapa saja sih yang bisa menerima vaksinasi COVID-19 dan siapa saja yang tidak boleh menerima vaksinasi COVID-19? Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat.
ada beberapa kriteria individu dan kelompok yang tidak boleh menerima vaksinasi COVID-19. Di antaranya yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sedang sakit tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum divaksin. Yang kedua, memiliki penyakit penyerta. Orang yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes ataupun hipertensi disarankan untuk tidak menerima vaksin. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan vaksinasi, semua orang akan dicek terlebih dahulu kondisi tubuhnya. Mereka yang memiliki penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol atau mendapat persetujuan vaksinasi dari dokter yang merawatnya. Selanjutnya, tidak sesuai usia. Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin COVID-19 adalah kelompok usia 18 tahun ke atas. Artinya, mereka yang di luar kelompok tersebut, seperti anak-anak, belum boleh menerima vaksin. Selanjutnya, yang keempat, memiliki riwayat autoimun. Yang kelima, penyintas COVID-19. Dan yang terakhir, wanita hamil dan menyusui. Apakah vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan pada seseorang yang sedang demam? Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam kurang dari 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya untuk melakukan vaksinasi. Kemudian, pemberian vaksinasi dibatasi untuk umur 18 tahun. Lantas, bagaimana dengan anak-anak? Saat ini, uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18 tahun ke atas, yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Apakah manfaat dari vaksin COVID-19 ini? Yaitu sebagaimana manfaat dari vaksin yang lain, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Selanjutnya, apakah vaksin COVID-19 itu dipastikan aman? Klaimnya ada 4. Yang pertama, vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Yang kedua, aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Yang ketiga, intinya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat untuk keampuhan vaksin. Yang terakhir, pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization dari BPOM. Yang terakhir, apakah ada efek samping dari vaksinasi COVID-19? Yang pertama, secara umum efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitoring. Kemudian yang kedua, melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Nah, yang terakhir, apabila nanti terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah ada Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI maupun komite di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI. Terakhir, apakah setelah divaksin kita pasti kebal terhadap COVID-19? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, direkomendasikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Jadi pada intinya, vaksinasi ini adalah sebuah ikhtiar dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait untuk bisa memutus mata rantai pandemik ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan wawasan terhadap kita semua mengenai vaksinasi COVID-19. Dan vaksinasi ini hanya sebuah ikhtiar untuk kita bisa kembali hidup normal dan pandemi ini cepat berlalu. Jangan lupa tetap menjalani protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.